Nah, sahabat, ya jadi yang satu telur ini mati di dalam ya. Mati di dalam ini seperti ini. Ya, tapi tidak apa-apalah. Yang penting dari 6 telur ada 4 telur yang menetas ya. Ada siapa? Nah, jadi yang satu ekor lagi mati di dalam telur nih. Seperti ini sahabat. Lagi-lagi saya diuji sahabat ya. Untuk burung kenari satu ekor mati sahabat. Ini ya. Seperti ini. Kegalai kayaknya sahabat. Nah, baik sahabat ya. Ini saya perlihatkan itu yang paling ujung itu anakan diproduksi yang keempat yang isian lovebird. Ini anakan diproduksi yang kelima yang sudah saya katakan waktu itu ini sudah rajin meriwik. Dan ini yang baru saya pisahkan ya di produksi yang keenam karena tinggal sisa satu ekor lagi. Dan insya Allah ini pun jantan, makanya saya pisahkan ya. Itu. Jadi seperti inilah cara saya sekarang memasteri burung emprit kaji dari anakan. Dan seperti yang sahabat dengar di sana ada itu kan ya MP3 kombinasi suara burung kenari dengan burung lovebird. Itu yang selalu saya putarkan sahabat. Ya. Dan di ruangan ini juga tempat saya terapi burung teledekan, burung decu dan burung murai. Ya, karena untuk hari ini saya fokus memasteri emprit, jadi emprit-empritnya saya taruh di sini. Ya, TV-nya belum saya nyalain karena ini khusus untuk melatih mental burung decu, burung teledekan ataupun burung murai. Yang saya langsung style ya atau putar YouTube di TV ini. Nah, seperti itu sahabat ya. Kita lanjut ke pembahasan di pertemuan sekarang. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Alhamdulillah ya, pagi ini sangat cerah. Dan alhamdulillah juga saya bisa menyempatkan waktu untuk menjemur burung-burung saya serta membuat video ini ya. Di pembahasan sekarang saya akan coba berbagi tips ya. Dan saya khususkan pembahasannya ini tentang burung kenari ya. Nah, jadi tips yang saya akan bagikan itu semoga nantinya sedikit bisa memberikan informasi maupun edukasi untuk sahabat hobi semuanya. Tips yang akan saya berikan yaitu perihal ternak burung kenari untuk pemula menggunakan satu indukan saja, kemudian kandang ala kadarnya ya. Bisa dikatakan jauh dari yang namanya kebersihan kandang, tapi alhamdulillah ya, kita bukan melihat dari sisi yang demikiannya ya, tapi kita lihat dari proses yang dilakukan seorang pemula ketika benar-benar serius ingin menekuni apa yang sedang dijalankannya. Artinya di sini belajar beternak burung kenari. Nah, seperti itu sahabat. Dan insya Allah tips ini untuk pemula ya sangat berharga. Karena memang di sini fair dong ya. Ketika saya berbagi tips ini dalam keadaan saya benar-benar pemula ya, dan kandangnya pun ala kadarnya ya. Jadi tidak ada yang saya lebih-lebihkan. Dan ini benar-benar cara saya ketika saya belajar beternak burung kenari sebagai seorang pemula. Dan alhamdulillah sudah 3 kali produksi. Bahkan saya sampai berpikiran bahwa kayaknya saya bisa nih ya. Bisa apa?
dalam 1 bulan itu saya kayaknya bisa nih 2 kali panen ya anakannya. Nah kayak gitu sahabat lah kurang lebihnya. Kita ngopi dulu sahabat, santai saja. Nah baik sahabat, kita lanjut ya. Apa tips yang akan saya berikan ya? Sedikitnya saya hanya ingin berbagi dari cara saya beternak burung kenari ini ya. Ini burung kenarinya lagi gacor. Nah lumayan ya untuk masteran seperti itu. Nah jadi apa yang akan menjadi pokok bahasan kita sahabat, yaitu tentang tips beternak burung kenari untuk pemula ya, seperti itu. Kita langsung saja mulai ke pokok pembahasannya. Yang pertama yang sahabat harus lakukan dan harus benar-benar sahabat perhatikan adalah kesiapan indukan burung kenari itu sendiri. Ya, oke, ini nah, oke baik sahabat ya, mohon maaf nih kita lanjutkan karena barusan ada saudara juga ya. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasan di pertemuan sekarang ya. Singkat saja, saya akan kasih beberapa tips untuk sahabat hobi semua ya, terutama di sini sebagai seorang pemula bagaimana sih cara ternak kenari agar bisa berproduksi ya. Dan alhamdulillah yang saya lakukan itu, entah itu karena saya pemula atau apa, tapi terlalu cepat ya indukan ini birahinya naik lagi, sehingga insya Allah ya kedepannya kalau ada waktu luang dalam sebulan bisa 2 kali panen itu pasti bisa ya. Jadi tergantung kitanya, karena saya hanya memiliki waktu yang seadanya seperti ini. Sehat, ini saudara saya. Jadi yang saya bisa lakukan itu ya cuma memanfaatkan waktu luang yang saya miliki. Nah, jadi saya tidak bisa nih, katakanlah di sini itu panen sebulan sekali ya. Dan saya juga sadar diri sahabat, ya. Karena memang tujuan dari awal yang saya inginkan itu adalah ilmu beternaknya, bukan dari hasilnya sahabat. Gus dia Gus. Nah jadi seperti itu ya. Jadi tolong perhatikan yang pertama itu kesiapan indukan burung kenari ini ya, dari segi birahinya tentunya ya, agar kedepannya sahabat itu tidak merasa puyeng dan kesulitan ya ketika sahabat ingin mencoba belajar ternak burung kenari seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, sahabat silahkan pilih ya, jenisnya mau jenis kenari lokal atau kenari sanar kecil atau F1 atau AF atau apapun itulah ya. Karena di sini saya kurang paham juga terhadap dari jenisnya maksudnya ya. Karena yang saya bisa lakukan untuk belajar ternak burung ini, saya hanya memanfaatkan apa yang ada di rumah. Artinya seperti ini sahabat, sebentar memori pinuh sahabat. Gede-gede nih. Nah, artinya seperti ini. Ya, waktu itu saya beli 2 burung kenari paud ya, saya rawatkan dari anak juga, saya beli dari anak ya. Dari burung-burung ini mulai baru mau belajar meriwik ya. Ya kurang lebih ada sekitar 2 tahunan ya seperti itu, dan saya jadikan masteran burung-burung emprit saya kan seperti itu. Nah kemudian di beberapa bulan kemarin saya berkunjung ke rumah saudara yang di Sumedang. Ada burung kenari yang kebetulan anak juga, paud juga ya, sekitar usia 3 bulan atau 4 bulanan. Nah saya mintalah di situ ke saudara saya, yang kebetulan memang dari 3 ekor itu betina semua katanya. Dari situlah sahabat saya mulai untuk coba deh saya nanti
bisa nggak ya ternakan. Tapi kan di sana itu saya harus berproses dulu sahabat ya, karena untuk usia burung kenari ketika berbicara kesiapan itu kan tidak terpaku sama yang namanya usia itu burung ya. Yang penting burung itu siap, mau usianya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan setahun pun kalau misalkan indukan ataupun betinanya itu belum siap ataupun jantannya belum siap ya, menurut saya akan sangat percuma juga ketika kita coba untuk memaksakan menjodohkan burung kenari ini ya. Karena apa yang saya alami justru mudahnya ketika dua indukan ini benar-benar dalam keadaan birahi yang sudah siap, katakanlah seperti itu. Nah, kenapa saya berbicara demikian? Karena gini, kalau indukan jantan, indukan betinanya itu masih belum siap dari segi birahinya, itu kan memerlukan proses lagi tuh ya, dari penjodohan ke proses kita untuk mengawinkan indukan burung kenari ini. Nah, yang saya alami ya dan yang saya lakukan, justru saya melihat kesiapan kedua dari indukannya ini terlebih dahulu. Maksudnya gini ya, ketika usia burung ini sudah mapan dari segi mental maupun umurnya ya, indukan yang jantan ya, waktu itu saya coba untuk paksakan dengan indukan betinanya yang baru berumur sekitaran 5 bulan jalan lah. Saya paksain aja terus, tapi kan nggak berjodoh-jodoh, nggak mau kawin-kawin juga ya, memang karena kesiapan indukan burung kenari betina itu sendiri ya. Nah makanya tadi saya katakan ya, sebelum kita masuk ke yang namanya mulai mencoba untuk berternak burung kenari ya, kita harus pahami dulu kesiapan kedua indukan tersebut, baik itu jantannya maupun betinanya ya. Nah semoga sampai sini sahabat bisa memahami. Ngopi dulu nih sahabat, saudara saya dianggurkan sahabat ya, baiklah senang ada ngukeun. Nah seperti itu ya sahabat, itu jadi jelas yang pertama yang benar-benar harus sahabat perhatikan yaitu dari kesiapan indukannya ya, baik indukan betinanya maupun indukan jantannya itu. Kemudian tadi saya katakan silahkan sahabat mau mencoba dari jenis kenari yang seperti apa ya. Kalau saya pribadi tadi saya katakan saya di sini cukup sadar diri juga sahabat sebagai seorang pemula ya, karena yang saya miliki itu jenis kenarinya lokal ya. Kemudian saya juga lebih kepada ingin belajar ya dan ingin paham bagaimana cara ternak burung kenari yang benar itu seperti apa ya. Karena kalau boleh jujur ya, ini bukan yang pertama saya belajar ternak burung kenari ya. Di beberapa tahun ke belakang juga saya sudah mulai mencoba untuk beternak burung kenari ketika harga burung kenari ini lagi mahal-mahalnya ya, bisa satu pasang itu sekitaran 400.000 untuk jenis kenari lokalan, bahkan lebih ya, seperti itu. Mungkin pada waktu itu pemahaman saya untuk mencoba belajar ternak burung ini masih kurang ya. Artinya masih kurang di sini, saya mencoba tanpa saya paham ya caranya atau ilmunya itu seperti apa. Nah itu sahabat ya, sambil cerita sedikit. Oke ya, kita lanjutkan. Selain daripada persiapkanlah indukan ini dan pahamilah indukan burung kenari ini dari sisi birahinya ya. Kemudian sahabat juga milih jenis kenarinya itu sendiri. Kalau saya pribadi ya, begitu kedua indukan ini sudah benar-benar siap ya, artinya memang saya tidak pernah menyatukan indukan burung kenari ini ya, baik jantan maupun betinanya ya. Artinya saya hanya mendengarkan saja. Nah saya perhatikan dan saya amati. Begitu saya paham, oh mungkin ini yang dikatakan indukan betina siap ya. Karena kan gini sahabat, kalau indukan betinanya sudah siap, ketika burung kenari jantan itu gacor atau artinya bunyi di sini ya, itu secara naluri betinanya itu langsung kleper-kleper, nungging-nungging kayak gitu sahabat ya, seperti itu. Nah di sanalah saya coba untuk belajar mengamati dan memahami
ya, awal mula saya paham, oh ternyata ini yang dinamakan kesiapan dari indukan burung kenari betinanya. Nah, dari situlah ya masuklah ke fase yang namanya saya mengkawinkan itu burung kenari. Ya mungkin di video-video sebelumnya dari awal itu pertama saya belajar ternak burung kenari, sahabat sudah lihat ya, seperti itu. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan, sahabat? Di video sebelumnya juga ya saya udah perlihatkan tuh ya cara saya mengkawinkan burung kenari ini. Ya. Karena saya hanya memiliki satu betina ya dan 2 ekor pejantan, ya daripada nganggur keduanya, makanya saya kawinkan tuh 1 ekor betina ini dengan 2 pejantan. Ya, mungkin kebanyakan senior di sana itu mengkawinkan burung kenarinya itu 5 betina 1 pejantan. Ya. Tapi kalau saya karena cuma punya 1 betina dan 2 pejantan, ya daripada pejantannya nganggur, ya seperti itu. Jadi saya kawinkan dengan 2 pejantan. Ya, saya sadar diri juga ya, apa yang harus saya lakukan gitu. Toh saya dari awalnya ingin ilmunya, ingin pemahamannya. Ya, seperti itu sahabat. Ya oke, kita simpulkan saja. Oh ya, satu lagi sahabat, lupa. Ya, dari proses penjodohan sampai ke pengkawinannya itu saya sistem cabut pejantan. Ya, artinya begitu saya selesai mengkawinkan ini burung, ya pejantannya saya pisahkan kembali. Ya, di hari selanjutnya, ya saya masukkan lagi tuh pejantannya. Ya, setelah benar-benar merasa cukup dan puas untuk kawinnya, saya pisahkan lagi pejantannya. Dan seperti itu sampai indukan burung kenari ini bertelur 4 butir. Ya, jadi kalaupun 2 butir saya masih seperti itu kan terus. Ya, makanya alhamdulillah produksi butirnya juga, produksi telurnya juga sampai ke 6 butir. Ya, sampai ke 6 butir. Walaupun di produksi pertama, kedua, ketiga itu tidak semulus dan selancar apa yang saya harapkan. Ya, di produksi pertama hanya 1 ekor yang saya bisa panen, di produksi kedua hanya 4 ekor dari 6 butir ya. Kemudian di produksi ketiga sekarang dari 6 butir itu alhamdulillah walaupun tinggal 3 ekor tapi dalam keadaan sehat. Nah, seperti itu sahabat. Dan itulah ya, setiap permasalahan, setiap peternak itu pasti ada permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Dan ini pun saya alami bukan ketika saya ternak burung kenari saja ya, tapi ketika saya ternak burung emprit kaji, emprit Jawa ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang seperti ini itu justru malah menguatkan kita ya, dari segi kita terus berusaha untuk beternak burung-burung yang ada di rumah. Nah, itu ya sahabat. Jadi saya simpulkan sebelum saya akhiri ya, tolong perhatikan yang pertama itu kesiapan indukan burung kenari itu sendiri dari segi birahinya ya, agar nanti ketika masuk proses penjodohan kita tinggal langsung masukkan dan kita tinggal langsung kawinkan saja ya. Kemudian silakan sahabat pilih jenis kenarinya, mau lokal, standar kecil ataupun apapun itu tergantung sahabat ya, seperti itu. Dan yang ketiga ya, ketika sudah proses pengkawinan ya saya cabut pejantannya ya, sampai ke 4 butir telurnya ya. Selebihnya baru benar-benar kita jauhkan total si pejantannya ya, jangan sampai si betinanya itu justru malah nanti terganggu. Dan yang saya alami pun sekarang ketika anakannya masih belum bisa nongkrong, indukan betinanya sudah birahi ya, karena kebetulan di sini saya ada 3 pejantan sekarang dan ketiganya itu pada gacor sahabat ya. Tapi itu tidak akan menjadi permasalahan ketika kita bisa mengatasi ataupun mencari solusi dari setiap permasalahan itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf terlalu kepanjangan juga sahabat, sampai-sampai ini saudara saya juga dianggurkan ya. Jumpa lagi di channel saya di Rumah Hobi Production selanjutnya. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.